Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, Mas. Dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu. Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda. Tidak lama kemudian, Dewi terlihat berlari jauh ke dalam hutan hingga aku tidak melihatnya lagi. Karena takut, aku menutup pintu tendaku dan melanjutkan tidur dengan bibirku terus melantunkan doa. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Berjumpa lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Nah, pada video kali ini gue akan menceritakan nih kisah mistis pendakian Gunung Arjuno yang dialami oleh Nia bersama teman-temannya, yang ketika itu mereka mendaki dalam jumlah ganjil. Pada pendakian itu, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita misterius yang mengaku bernama Dewi. Namun faktanya, pendaki yang bernama Dewi itu telah meninggal 2 hari yang lalu saat kecelakaan. Jadi, Dewi yang mendaki bersama Nia dan kawan-kawannya itu siapa? Jadi daripada penasaran, kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang punya cerita seram atau mistis yang kalian bagi, kalian bisa kirim nih cerita kalian melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Seperti biasa, saat mendengarkan, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Ini adalah kisah pendakian pertama Nia ke Gunung Arjuno. Berawal dari liburan semester, kami satu kelompok. Ada aku, Nia, nama samaran ya, Maya, Fajar, Agus, Herman, dan Aldi. Mereka adalah remaja yang gemar melakukan kegiatan pendakian. Kecuali aku. Aku masih awam dalam hal pendakian. Pendakian kali ini adalah pendakian keduaku setelah sebelumnya aku mendaki ke Gunung Penanggungan yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 mdpl. Hari Jumat pagi, kami berkumpul di kosan Fajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian yang akan dilakukan besok. Dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah lama kami melakukan diskusi, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari dan turun via jalur Lawang. Karena kata Fajar, kalau mendaki via Purwosari, kita bisa melihat banyaknya peninggalan bersejarah di masa lampau. Dan singkat cerita, karena hari sudah mulai sore, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan malam harinya, aku browsing di internet untuk mencari artikel yang membahas tentang pantangan di Gunung Arjuno. Dan aku menemukan salah satu artikel, yaitu dilarang mendaki dalam jumlah ganjil. Dan singkat cerita, keesokan harinya, kami berkumpul di kampus dan berencana berangkat bareng dari kampus dengan menaiki kendaraan umum. Pada saat itu, kami berkumpul di kampus. Pada saat kami berkumpul di kampus, aku mendapatkan telepon dari Agus dan memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut mendaki bersama kami karena ada keperluan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Lalu aku memberitahu Fajar tentang itu, dan Fajar sedikit kesal mendengarnya. Hingga akhirnya Fajar memutuskan untuk berangkat saja berlima. Mengingat artikel yang aku baca semalam bahwa mendaki Gunung Arjuno tidak boleh ganjil, aku pun bilang kepada Fajar, "Jar, apa nggak sebaiknya ditunda aja pendakiannya?" "Memang kenapa ditunda?" jawab Fajar dengan sedikit kesal. Aku sedikit bingung menjawabnya dan enggan jujur karena takut dibilang penakut. Kan gak enak sama Agus, lagian kita kan berlima. Emang gak apa-apa kalau kita ganjil? Tanyaku pada Fajar. "Enggak lah, kita tetap harus berangkat hari ini. Kita sudah terlanjur menyewa peralatan loh. Lagian kamu masih aja percaya sama hal begituan," jawab Fajar yang masih kesal. Mendengar perkataan Fajar itu, kami pun menurut dan berangkat hari itu juga. Sehabis zuhur, kami berangkat dari Surabaya menuju pos pendaftaran Gunung Arjuno via Purwosari dengan menggunakan angkutan umum. Kami sampai di base camp pada pukul 2 siang. Kemudian Fajar mengurus pendaftaran. Setelah selesai, kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat perjalanan tadi.
Kurang lebih 30 menit istirahat, kami memulai perjalanan. Dan tak lupa juga kita berdoa. Berjalan santai. Waktu itu jalannya masih sedikit landai. Dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus itu, tiba-tiba aku merasa cemas. Dan aku seperti merasakan ada hawa negatif di sekitar situ. Dalam hatiku, mungkin ini hanya perasaanku saja. Gara-gara aku baca artikel semalam. Lalu aku pun terus berjalan dan berdekatan dengan Maya. Hingga sampailah di situ terdapat sebuah pondok dan semacam bangunan yang berbentuk naga. Kami pun istirahat sebentar di situ. Karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan. Lalu dari bawah, aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1, wanita itu sempat tersenyum kepadaku, seakan dia sedang menyapaku, dan aku pun membalasnya dengan senyuman. Tapi anehnya, teman-temanku tidak ada yang merespon, bahkan melihat pun tidak. Mereka malah asyik mengobrol satu sama lain. Kemudian Fajar mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan, karena mengingat waktu itu sudah semakin sore. Ketika kami mulai beranjak berdiri, aku bilang pada teman-temanku, "Ayo kita susul satu orang tadi, sekalian kita ajak bareng jalan." Mendengar perkataanku itu, teman-temanku terlihat heran. Kemudian Maya bertanya kepadaku, "Orang yang mana Mbak Nia?" Mbak yang tadi naik sendirian," jawabku sambil menunjuk ke arah jalur pendakian. "Loh, memangnya tadi ada orang toh?" tanya Maya kepadaku. "Ada tadi, kalian sih pada sibuk ngobrol," jawabku sambil meyakinkan teman-temanku. Lalu kami lanjut berjalan dan sedikit mempercepat jalan agar bertemu dengan pendaki wanita yang kuceritakan itu. Jauh berjalan, kami tidak juga menemukan dan melihat pendaki wanita tadi. Nggak sampailah kami di pos 2. Setelah sampai di pos 2, Fajar bertanya kepadaku, "Mana Nia? Nggak ada sama sekali gini kok. Kok cepet banget ya jalannya? Padahal tadi belum lama dia jalan, terus kita juga jalan," jawabku dengan heran. Dalam hati aku berkata, apa mungkin dia udah jalan jauh di depan? Di pos 2, kami ini tidak istirahat lama. Kurang lebih hanya 10 menitan. Lalu kami lanjut berjalan menuju ke pos 3, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang lebih 15 menit berjalan, lalu kami sampailah di pos 3. Di pos 3, aku melihat ada sebuah bangunan yang bertuliskan Eyang Sakri. Karena hari sudah mulai petang, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil memakan cemilan. Ketika kami sedang asik makan cemilan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh pendaki wanita yang tadi aku temui di pos 1. Wanita itu terlihat berjalan dari bawah dan baru sampai di pos 3, tempat kami beristirahat. Melihat itu aku sangat terheran. Padahal tadi dicari-cari nggak ada. Tiba-tiba sekarang baru sampai di pos 3. Lalu kami menyapa wanita itu untuk mengajaknya bergabung. Dan wanita itu pun menerima tawaran kami. Lalu dia duduk di sebelahku. Fajar bertanya pada wanita itu, "Sendirian aja Mbak?" "Iya Mas," jawab wanita itu. "Kok berani sendirian Mbak?" tanya Fajar. "Rumahku deket sini kok Mas, jadi terbiasa," jawab wanita itu. "Namanya siapa Mbak? Kita kenalan dulu biar akrab," tanya Fajar lagi. "Dewi Mas," jawabnya dengan singkat. Lalu aku memotong pembicaraan mereka. "Mbak, yang tadi ketemu di pos 1 kan?" "Iya mungkin Mbak, saya lupa," jawab wanita itu dengan sikap dingin. Lalu Fajar memotong pembicaraan kami berdua. "Oh, jadi ini toh yang tadi Mbak Nia lihat." Lalu wanita itu hanya tersenyum kecut. Tepat jam 6 malam, kami melanjutkan perjalanan. Dan wanita itu ikut berjalan bersama kami. Di dalam perjalanan, aku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan pendaki wanita itu. Karena dari gerak-geriknya sudah berbeda. Dia memilih berjalan di posisi paling belakang. Tapi di situ aku tidak mau berprasangka buruk dan tetap berusaha berpikir jernih.
Setelah kurang lebih 1 jam kami berjalan, sampailah kami di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Melihat jarak dari pos 4 ke pos 5 tidak terlalu jauh, Fajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama. Jadi kami hanya sekedar minum. Lalu kami lanjut berjalan ke pos 5. Aku berjalan di tengah-tengah, bersebelahan dengan Maya. Lalu tiba-tiba, aku mencium bau yang sangat wangi, seperti bau bunga melati. Karena mencium bau yang wangi itu, sontak langkah kakiku terhenti. Dan spontan, aku menoleh ke arah Dewi. Karena bau wangi itu bersumber tepat dari arah dia berdiri. Lalu dengan keras, aku berkata, bau apa nih? Wangi banget. Jalan teman-temanku pun ikut terhenti. Dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, bau apa Mbak Nia? Setelah pertanyaan Maya itu, bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi. Di situ, Dewi hanya diam dan menatap ke arah bawah. Lalu Fajar memintaku untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan saja. Singkat cerita, sampailah kami di pos 5, yaitu Mahkota Romo. Di situ kami istirahat di depan bangunan shelter. Dan di shelter itu, kami bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin beliau seorang penambang belerang. Kami sempat mengobrol dengan bapak itu. Dan bapak itu bilang, "Nenang Gunung Arjuno, sing hati-hati. Nek iso ojo jumlah ganjil." Yang artinya, kalau ke Gunung Arjuno, hati-hati. Kalau bisa jangan jumlah ganjil. Lalu Fajar menjawab, "Memang kenapa Pak?" "Nek ganjil, biasanya bakal ono lembut sing ngetut no. Nek iso nggawa kayu gawe ngenepi." Jawab bapak itu menasihati kami. Yang kalau diartikan, kalau ganjil biasanya bakal ada makhluk yang mengikuti. Kalau bisa bawa kayu untuk menggenapkan. "Iya Pak, terima kasih sarannya," jawab Fajar. Tidak tahu kenapa mendengar itu, hatiku tiba-tiba berdetak hebat. Aku merinding sekali. Dan ketika kami asik mengobrol dengan bapak itu, tiba-tiba Dewi agak menjauh. Seakan tidak mau berkumpul bersama kami dan bapak-bapak itu. Setelah 20 menit kami di situ, kami pun berpamitan dengan bapak itu. Kami semua bersalaman dengannya, kecuali Dewi. Ketika kami akan meninggalkan pos 5, tiba-tiba bapak itu berpesan lagi, "Ojo lali nggawa kayu ya mas." Yang artinya, jangan lupa bawa kayu ya mas. Mendengar itu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada waktu itu kan, kami berenam dengan Dewi. Aku berpikir, apakah bapak itu tidak melihat Dewi? Aku pun semakin merasa ada yang tidak beres terhadap Dewi. Singkat cerita, sampailah kami di pos 7, Jawa Dipa, pada pukul 9:30 malam. Kami berniat bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. Kami mendirikan tenda masing-masing dan Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas 2 orang dan dia tempati sendirian. Setelah tenda selesai didirikan, kami semua berkumpul untuk memasak dan makan. Tapi waktu itu, Dewi tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Setelah selesai makan, kami pun masuk ke tenda untuk tidur. Fajar, Herman dan Aldi tidur di satu tenda. Sedangkan aku dan Maya tidur berdua. Malam semakin larut. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena kedinginan. Ketika aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar suara berisik di depan tendaku. Karena penasaran, aku pun membuka sedikit resleting pintu tendaku untuk melihat keluar. Lalu aku benar-benar terkejut ketika melihat keluar. Ternyata di situ ada Dewi yang sedang duduk di depan tendanya, seorang diri, sambil bermain ranting yang dicoret-coretkan ke tanah. Aku ingin menyapanya, tapi gak jadi, karena aku sendiri takut. Aku terus mengintip Dewi dari sela-sela pintu tendaku. Lalu tiba-tiba, Dewi berdiri dari duduknya dan berjalan ke sebuah pohon yang jaraknya sedikit jauh dari tendanya. Di situ aku melihat Dewi sedang berbicara, entah dengan siapa ia berbicara. Melihat itu aku semakin ketakutan. Tapi di sisi lain, aku masih penasaran dengan apa yang dilakukan Dewi. Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda. Tidak lama kemudian, Dewi terlihat berlari jauh ke dalam hutan
hingga aku tidak melihatnya lagi. Karena takut, aku menutup pintu tendaku dan melanjutkan tidur dengan bibirku terus melantunkan doa agar tidak terjadi apa-apa kepadaku dan teman-temanku, hingga akhirnya aku tertidur. Dan tepat pukul 4 pagi, kami semua bangun. Ketika aku bangun, aku melihat tenda Dewi itu belum terbuka. Lalu aku menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi. Ketika Fajar mendekati tenda Dewi dan akan membangunkannya, tiba-tiba aku dikagetkan dengan kedatangan Dewi yang tiba-tiba dari arah belakangku. Kalian, aku merasa benar-benar kaget dengan keberadaan Dewi yang tiba-tiba di situ. Lalu Fajar bilang, "Oh alah, tak kira belum bangun Mbak Dewi. Baru mau aku bangunin." "Udah mas, tadi habis buang air kecil," jawab Dewi. Aku hanya terdiam, karena waktu itu aku melihat raut wajah Dewi tidak terlihat seperti orang bangun tidur. Dan kedatangan Dewi itu tepat dari arah hutan tempat ia semalam berlari. Aku benar-benar ketakutan, terlebih ketika aku melihat Dewi. Kami pun memasak pagi itu. Ketika kami sedang memasak, tiba-tiba Dewi berpamitan untuk jalan lebih dahulu. "Mas Mbak, aku duluan ya. Terima kasih sudah mau bareng," kata Dewi. "Loh Mbak Dewi, gak nunggu makan dulu?" tanya Fajar. "Enggak mas, aku buru-buru. Soalnya mau ketemu teman juga di atas," jawab Dewi. "Ya udah Mbak Dewi, hati-hati ya," jawab Fajar. Lalu Dewi mengemasi tendanya dan pergi meninggalkan kami. Tidak lama kemudian, setelah selesai makan, kami pun juga berkemas dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Ketika kami sedang beres-beres, tiba-tiba Fajar menemukan sebuah dompet berwarna ungu. Melihat itu Fajar mengambilnya dan bertanya kepada kami semua, apakah ada yang kehilangan dompet. Tapi tidak ada satupun dari kami yang kehilangan dompet. Karena tidak ada yang kehilangan dompet, Fajar membuka isi dompetnya. Ternyata di dalam dompet itu terselip kartu identitas Dewi. Ternyata pemilik dompet itu adalah Dewi. Dompetnya tertinggal. Melihat isi dompetnya berisi surat-surat penting, Fajar pun membawanya dan berniat mencarinya di puncak untuk memberikannya. Singkat cerita, sampailah kami di puncak kurang lebih setengah 10 pagi. Di puncak, kami mencari Dewi dan menanyakan kepada pendaki lain, apakah ada pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel warna hijau pupus. Tapi tidak ada satupun dari pendaki yang lain yang melihatnya. Hingga akhirnya kami berpencar, tetapi tetap saja tidak menemukannya. Karena tidak menemukan Dewi, Fajar membawa dompet itu turun dan berniat mengantarkannya ke rumahnya. Karena di kartu identitas itu terlihat alamat rumah Dewi yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kami akan turun nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kami pun bergegas turun melalui jalur lawang. Singkat cerita, sampailah kami di Padang Sabana di jalur pos 3 menuju pos 2. Sabana di situ sangat luas dan sebelah kiri kami terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing. Sampainya di situ, tiba-tiba aku melihat Dewi sedang berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Aku memberitahu teman-temanku dan kemudian berteriak memanggilnya karena ingin mengembalikan dompetnya. Tapi Dewi tidak mendengar teriakan kami. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh ya. Lalu Fajar mengajak kami untuk mempercepat langkah kami agar bisa bertemu Dewi di pos 2. Karena di pos 2 itu satu jalur dengan Gunung Lincing. Sampainya di pos 2, kami menunggu kedatangan Dewi. Tapi Dewi tidak kunjung datang. Kami menunggunya hingga kurang lebih 30 menit. Tapi di sisi lain, kami juga ragu antara belum sampai atau Dewi sudah turun duluan. Karena lama menunggu, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di base camp. Sampainya di base camp, kami bertanya kepada petugas, apakah ada seorang pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel hijau pupus turun lewat sini. Tapi petugas base camp menjawab tidak ada. Aku menyarankan kepada Fajar untuk membawa dompet itu
dan mengantarkannya ke alamat yang tertera di kartu nama Dewi. Setelah itu kami turun menggunakan ojek. Setelah sampai di Pasar Lawang, Fajar berniat mengantarkan dompet itu serang diri dan menyuruh kami menunggu di sebuah warung. Karena menurut ojek yang akan kami tumpangi, alamat itu tidak terlalu jauh dari Pasar Lawang. Jujur, aku benar-benar penasaran dengan Dewi. Aku ingin ikut mengantarkan dompet itu bersama Fajar. Dan Fajar juga tidak keberatan. Berangkatlah kami ke alamat Dewi itu. Sesampainya di alamat tersebut, Fajar meminta tukang ojek untuk menunggu kami. Fajar mengetuk pintu rumahnya, dan yang membukanya itu adalah ibunya. Kemudian Fajar bertanya kepada ibunya Dewi, "Maaf, apa benar ini rumahnya Mbak Dewi?" "Benar, Mas dan Mbak ini temannya ya?" jawab ibunya Dewi. "Iya Bu, tadi kita sempat bertemu Mbak Dewi di gunung dan menemukan dompet ini tertinggal di gunung," jawab Fajar sambil menunjukkan dompet yang ditemukannya tadi. Mendengar itu, ibunya Dewi langsung menyuruh kami masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Kami disuguhi minuman dingin. Kemudian beliau berkata, "Mas, Mbak, terima kasih ya sudah mau mengantarkan dompetnya Dewi." "Iya Bu, sama-sama. Memang Mbak Dewi belum sampai rumah ya?" jawab Fajar. Di situ, sambil berlinang air mata, ibunya Dewi bercerita kepada kami berdua. Yang isinya, minggu lalu, Dewi pamit sama ibu untuk mendaki Gunung Arjuno. Dan ibu mengizinkan. Dewi adalah anak sulung ibu. Setelah pulang dari gunung, Dewi sempat bilang pada ibu kalau dia kehilangan dompet ini di gunung. Karena teledor, ibu sempat memarahinya. Soalnya waktu itu surat-surat kendaraannya dari dompetnya Dewi semua. Keesokan harinya, Dewi kecelakaan ketika akan pergi ke rumah temannya untuk mengajaknya kembali ke gunung mencari dompetnya. Dan nyawanya Dewi tidak terselamatkan. Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, Mas. Dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu. Mendengar ceritanya ibu itu, kami berdua syok dan turut berduka cita. Aku benar-benar tidak bisa bicara apapun. Ternyata Dewi yang kami temui di gunung itu bukan Dewi yang sebenarnya. Kami berdua pun berpamitan dengan ibunya Dewi untuk pulang. Kami kembali ke Pasar Lawang dan sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman sebelum kita sampai di rumah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dilihat dari hari pendakiannya di minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Tapi kenapa waktu itu rombongan mereka yang menemukannya? Wallahualam, hanya Allah yang tahu. Sekian cerita ini, terima kasih. Nah, begitulah cerita pendakian Nia bersama teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Arjuno yang bertemu dengan pendaki bernama Dewi itu. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Dan bagi kalian ya, subscribe dulu channel ini bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya agar kita tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gue Dito, undur diri. Salam lestari, mahasiswa siluman.